kehamilan dan menurun apabila kehamilan itu sudah tidak terjadi. Jadi dok, waktu terjadi kehamilan, kenapa seseorang itu bisa mengidap diabetes ya dok? Terima kasih dok. Oke, sebenarnya sih panjang ceritanya ya, Sangkot ya. Jadi pada saat ini nggak termasuk ya, harusnya kita punya bahas sendiri bagaimana diabetes gestasional. Jadi pada saat hamil, ini ada yang sudah pernah hamil? Atau dihamili? Nggak ya? Oke. Jadi pada saat hamil itu banyak terjadi perubahan pada tubuh ibu hamil ya, mulai dari bukan gangguan ya, mulai dari perubahan hormon, kemudian perubahan metabolik, perubahan metabolisme tubuh itu berubah. Nah, salah satunya dia dapat meningkatkan dari resistensi insulin. Itu salah satunya ya, Sangkot ya. Pada ibu hamil, salah satunya. Tapi ada macam-macam. Nah, itu semua akan menyebabkan si ibu ini mengalami hiperglikemi pada saat dia mengandung, pada saat dia mengandung lah ya, pada saat dia hamil, Nah, tetapi pada saat dia nanti sudah delivery atau pada saat dia sudah melahirkan, itu semua kan akan berubah. Hormon tubuh akan berubah kembali, kemudian baby-nya sudah dikeluarkan, maka semuanya itu resistensi insulin, kemudian segala hormon-hormon wanita atau segalanya itu akan kembali normal, maka si ibu ini akan kadar gula darahnya akan kembali normal kembali gitu ya. Nah, tetapi pada orang-orang yang sebelumnya mengalami prediabetes misalnya, sebelum dia hamil ya, mengalami prediabetes, kemudian dia lifestyle-nya memang udah jelek misalnya, atau dia udah adalah faktor resiko untuk terjadinya DM, kemudian dia mengalami DM gestasional. Nah, pada saat setelah dia melahirkan, bisa saja tuh kadar gula darahnya nggak balik-balik, tetap segitu, atau menurun dikit aja. Nah, jadi si pasien yang ini apa jadinya diagnosisnya? Yang gini jadinya DM tipe 2, bukan DM gestasional lagi. Yang dikatakan DM gestasional kalau hanya terjadi pada saat gestasi atau pada saat dia hamil saja. Kalau dia sesudah hamil dia masih kejadian, masih DM, masih hiperglikemi, ya dia DM tipe 2 namanya. Gitu. Nah, kapan kita kita lihat, oh ini harus periksa, harus udah hamil bulan berapa nih, ini harus cek nih KGD-nya. Nah, dianjurkan itu kalau memang tidak ada gejala klinis atau dia tidak ada gejala-gejala inilah ya, hiperglikemi yang ya, kayak polidipsi, poliuri yang segalanya itu, kita anjurkan di minggu ke-20 kehamilan. 20-22 minggu kehamilan. Ya, Sangkot? Halo? Baik dokter, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Nanti harusnya sih ya, itu dibahas sendiri. Jadi dia, nantilah mungkin waktu kalian koas lah, baru kita bahas. Ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya dokter? Ya, silakan. Baik Nisa, dokter. ya. Ya, dokter Nisa izin bertanya. Tadi kan untuk yang terapi obat itu kebanyakan digunakan pada orang yang DM tipe 2. Nah, tadi berarti untuk kita bisa mengkombinasi 2 obat ataupun 3 obat, itu berarti patokannya itu lihat HbA1c-nya itu ya dokter? Ya, benar. Lihat HbA1c-nya. Jadi dilihat ini si pasien ini di bawah 7,5, di atas 7,5, atau tapi di bawah 9, atau di atas 9 pasiennya gitu. Nah, bukan hanya HbA1c, kamu harus lihat juga kadar gula darah puasa dan 2 jam setelah makannya. Karena HbA1c itu kan seperti yang saya bilang, dia kayak rekaman 3 bulan belakangan, ya kan? Tapi kalau misalnya dia 3 hari sebelum datang ke kita makannya dia nggak nafsu makan atau apa, bisa saja itu nanti KGD-nya jadi normal tuh. Nah, tapi kalau HbA1c itu kan nggak bisa nipu ya, maksudnya nggak bisa nipu karena udah terekam sendiri gitu kan. Jadi karena pasien pinter-pinter nih biasanya, saya mau periksa ke dokter, nggak makan 3 hari biar kadar gula darahnya normal. Iya kejadian, bisa. Normal kadar gula darahnya waktu datang ke kita dia di bawah 200, terus kadar gula darah puasanya di bawah 126 misalnya. Terus kamu langsung bikin normal, bukan diabetes. Kamu nggak cek HbA1c-nya.
Pada saat HbA1c-nya dicek, oh 10. Nah, si pasien udah DM. Jadi makanya perlu dari HbA1c. Nah, tapi ingat lagi HbA1c ini karena bergantung kepada eritrosit, ada macam-macam yang mempengaruhinya. Misalnya pasien yang anemis, ya kan? Pasien anemis nanti HbA1c-nya akan normal. Ya orang Hb-nya turun ya pasti HbA1c-nya normal. Atau pada pasien-pasien yang ya lah pasien-pasien anemis perdarahan anemis yang lain. Nah, itu nanti kita bahas lagi yang lain bagaimana mekanisme untuk mendiagnosis seseorang ini DM atau tidak. Itu nanti lagi itu ini cukup basicnya dulu. Oke. Baik, Lagi? dokter. Terima kasih ya, dok. Oke. Ada lagi? Lagi? Cukup? Atau masih ngantuk habis sahur? Ada beberapa nguap-nguap nih, atau belum mandi nih jangan-jangan nih. Atau KGD-nya sudah turun. Loh, masih jam berapa sudah turun? Ini ada masih kuliah, masih ada jam 4, jam 3 selama puasa? Ada? Ada dokter. Ada. Hati-hati ya. Maksudnya hati-hati, nanti rupanya nanti lihat kirain kurma rupanya kecoa, atau lihat karet lihat mie rupanya karet gitu-gitu. Terjadi fata morgana. Ada lagi? Sudah Dokter cukup? izin bertanya, dokter. Oh ya, silakan. Fadila, silakan. Iya, dokter. Kalau untuk penderita diabetes mellitus itu puasanya gimana ya, dok? Apa ada harus yang diperhatikan, dok? Ya, tadi kan udah saya sebut ya, puasanya at least 8 jam. Jadi 8 jam kamu tidak boleh mengkonsumsi makanan dalam bentuk apapun, minuman dalam bentuk apapun kecuali air putih. Ya, kecuali air putih. Dan usahakan kalau memang mau benar-benar ini kadar gula darah kamu ya cemana kamu makan yang biasa sebelum-sebelumnya itu ya, makan misalnya kalau makan siang ini, makan pagi ini, sehari sebelumnya ya biasa aja makannya, tapi setelah itu malam, misalnya jam 12 malam kamu mulai tidak makan apapun, besoknya jam 8 pagi cek kadar gula darahnya. Jangan kayak pasien saya itu, yang pasien saya itu kan 3 hari dia nggak makan ya, 3 hari dia nggak makan, 3 hari dia ini kadar gula darahnya. Gitu ya, Fadila. Izin dok, kalau Ya. untuk misalnya kalau dia ada konsumsi obat gitu kan dok, konsumsi obat diabetesnya itu gimana dok? Ada ininya nggak, ada yang harus diperhatikan waktu misalnya obatnya agak dikurangin ininya dosisnya atau gimana? Enggak. Ini maksudnya pasien yang sudah DM mau lihat apakah dia terkontrol atau tidak gitu kan maksudnya ya, Fadila ya. Maksudnya ini pasien DM yang sudah mengkonsumsi obat, terus dia mau lihat kadar gula darahnya gitu kan maksudnya? Oh bukan dok, maksudnya ini waktu puasa-puasa gini lah dok, penderita DM waktu ini yang menjalankan puasa, maksud saya gitu dok. Oke. Ya, bagaimana penggunaan obat OAD pada saat puasa? Aduh, harusnya kita kuliahnya ini sebelum puasa jadi biar tahu. Nah, beda-beda deh. Jadi gini, kalau misalnya kayak metformin ya, metformin itu kan dosisnya 3 kali 500 mg. Ya kan? Pada saat sebelum berpuasa. Jadi kan dimakan pada saat sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Harusnya, karena 3 kali sehari. Kemudian dia berpuasa. Nggak mungkin dong dia makan obat di siang hari, ya kan? Nah, yang anjurannya adalah pada saat iftar, iftar itu berbuka. Pada saat sahur, yang 500 mg itu diminum. Jadi yang dosis pagi itu dikasih sama dia. Nah, pada saat berbuka, yang 1000 mg-nya dia minum. Jadi dia minumnya 2 tablet, 1000 mg. Atau, dok, pas coba 1000 mg, perut saya sakit, atau jadi nggak enak, atau apa gimana gitu kan. Udah, ubah jadi 2 kali. Nggak apa-apa. Selama
terkontrol kadar gula darahnya. Nah, sekarang dok, gimana ibu saya pakai 3 macam obat pada saat sebelum puasa. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Gimana tuh dok? Ada yang pagi, ada 2 lagi, ada yang gini-gini. Itu gimana? Nah, panjang lagi nih ceritanya nih. Jadi tergantung lagi obatnya. Misalnya sulfonylureanya misalnya kan. Sulfonylurea itu tadi ingat. Efek sampingnya paling sering apa? Hipoglikemi. Ya kan? Misalnya ibunya pakai glibenclamid 1 kali sehari. Misalnya pakai ini, metformin 3 kali sehari, tambah sulfonylurea 1 kali sehari. Sulfonylureanya biasanya ibu saya makan dok kalau nggak pagi siang. Berarti kan ini ada 2 macam obat yang dalam satu waktu. Nah, ingat lagi, kemarin kuliah, kalau sulfonylurea ini punya hipoglikemi. Berarti tidak boleh saya pakai, saya berikan pada ibu pada saat sahur. Karena nanti nggak makan ibu lah selama berpuasa pasti akan hipoglikemi. Maka switch, ganti Bu, ini yang SU sulfonylurea glibenclamid ibu ini pakainya nanti ya Bu pas sesudah buka puasa. Nah, gitu. Jadi ada trik-triknya. Begitu juga misalnya pakai thiazolidinedion atau pakai akarbos gitu. Kalau pakai akarbos, itu lagi, kalau bisa diusahakan jangan pas bulan puasa. Karena pas lagi sholat tarawih, minum akarbos, baru rokaat pertama dari 11 rokaat, misalnya ya sudah kentut, gitu ya, sudah buang angin. Jangan ya, jadi kalau bisa ganti sama obat lain. Itu gunanya pasien-pasien dengan DM, sebulan sebelum berpuasa, dia kontrol ke dokter. Supaya di arrange tuh sama dokternya, yang ini kapan, yang ini kapan. Belum lagi pakai insulin. Nah, pakai insulin lagi gimana tuh? Nah, itu. Jadi ada trik-triknya nanti. Jadi kalau ke penyakit dalam, nanti sudah diajarkan bagaimana. Sambil itu dulu dilihat, ini cenderung hiperglikemi kalau malam nih, kalau pada saat berbuka nih atau apa gini. Nah, itu nanti dokternya akan mengarrange. Jadi dosisnya bisa aja beda-beda nanti. Gitu. Misalnya kan banyak tuh pasien yang waktu berbuka waktunya balas dendam misalnya ya, jadi makannya banyak atau minumnya ada gelas Ramadannya sampai seberapa gitu ya gelas Ramadan, waktunya balas dendam misalnya, jangan, itu nanti akan diedukasi sama si dokternya gimana bukan waktunya balas dendam Bu untuk berbuka itu gitu misalnya ya. Oke, ada lagi? Terima kasih dokter. Yuk, sama-sama. Ada yang di sini yang menderita diabetes dari kita? Tahun lalu ada tuh 1. Yang ini nggak ada? Enggak ya? Oke. Prediabetes mungkin ya. Kalau ini kan saya nggak lihat langsung ya, tapi nanti waktu koas baru kita jumpa, ternyata ada yang selemari, ada yang enggak. Maaf, body shaming, maaf. Puasa. Nggak ada ya, sini bagus-bagus ya. Apalagi kalau puasa biasanya agak ini bagus berat badannya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai sini. Ini mau tutorial lagi ya. Nanti ya jam 9:30 ya. Oke. Jika tidak ada lagi, komtingnya mana? Iya dokter. Oh ya, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan ya sampai sini. Baik, Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang kita kuliahkan pada pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan